Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi. Alhamdulillah, kita panjatkan puja syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah jazakumullahu khairan. Alhamdulillah jazakumullahu khairan. Dan Allah selalu memberikan manfaat dan barokah. Ini bukan acara apa? Ya acara amil jamit, tapi bukan seperti amil jamit yang pada umumnya. Tapi ini kita mungkin agak lebih santai ya, santai saja. Dan kalau tadi disebutkan apa materinya apa Mas? Muamalah syariah. Muamalah syariah. Mas, boleh nanti bunyinya apa? Malah nggak bunyi. Tes. Dicek ini. Ya. Pada intinya kalau saya menangkap yang dikehendaki oleh teman-teman di PPG ya, ini sangat luar biasa, sangat luar biasa, sangat luar biasa. Luar biasanya di mana? Nah, mari kita masuk ke materinya saja langsung ini ya, biar kita tahu luar biasanya di mana. Iya kan kita? Iya. Kan kita nggak pengen pulang malam-malam lah. Jadwalnya kan malam ini nggak ada kick off. Ada. Bukan besok. Jerman lawan Spanyol malam ini. Jadi yang berguguran ya. Yang berguguran saja. Oh gitu. Ini edisi khusus. Oh, edisi khusus. 2022 itu edisinya khusus. Edisi Jadi orang berbagi. ada sistem gugur ronde antara. Jadi yang kalah itu ketemu. Yang kalah ya. Nanti bisa ketemu di final nanti. Kalau anak-anak sekarang itu nggak ngerti sistem gugur roda antara opo, sekolah diajari opo. Nah, langsung saja materinya. Ini hanya 3 hadis, tapi intinya cuma 2. Tidak usah kita maknain, tapi kita baca saja. Saya yakin semuanya sudah sering mendengar hadis-hadis ini. Mari kita telaah saja maksudnya seperti apa dalil-dalil ini. Yang pertama, idza kana fi akhir zaman la budda linnasi fiha minad darahim wad dananir yuqimur rajulu biha dinahu wad dunyah. Ketika akhir zaman, nah, karena masalahnya menurut kita sekarang ini kita sudah di akhir zaman apa belum? Tidak usah terjadi perdebatan. Kalau melihat ciri-ciri yang telah sering kita baca dalam kitab-kitab hadis, sudah jelas bahwa ini akhir zaman. Paling jelas itu cirinya akhir zaman itu banyak terjadi zalazil, gempa. Gempa kemarin yang paling baru gempa mana itu? Oh pagi ini ada. Sukabumi. Alhamdulillah. Ya alhamdulillah ala kulli hal kan berarti. Segala puji bagi Allah. Ya, maksudnya alhamdulillah gimana? Ya gempa sana bukan sini gitu ya. Nah, tetap ya. Ya mudah-mudahan yang terkena musibah Allah memberikan kesabaran semuanya. Jadi ketika akhir zaman, kita sepakat sekarang kita di akhir zaman, manusia itu harus punya yang namanya dirham dan dinar, atau harus punya apa? Ekonomi yang kuat. Karena seseorang itu untuk bisa menegakkan urusannya, baik itu urusan dunia apalagi urusan akhirat, itu pasti membutuhkan dirham dinar. Kalau sekarang ya rupiah, dolar, apalagi kalau mata uang Jepang itu yen. Pasti itu, pasti. Jangankan akhir zaman kita saat ini, yang kalau menurut dalil ini berarti lebih lagi membutuhkan yang namanya dana, keuangan. Di zaman baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang itu belum akhir zaman ya itu ya, belum akhir zaman saja tidak dipungkiri itu sudah butuh seperti itu. Perang Tabuk itu kalau nggak ada yang sedekah apa itu 300 onta Osman, apa kira-kira bisa berangkat itu perang Tabuk? Itu saja berangkatnya sudah penuh dengan kesulitan.
Jaisal Usroh ya namanya itu kan. Pasukan yang penuh dengan kesulitan itu perang Tabuk gitu. Maka saya bilang tadi itu sungguh yang ada di angan-angan pengurus-pengurus PBB itu betul-betul luar biasa. Betul-betul luar biasa. Visioner sekali. Visioner sekali. Siapa ketua PBG-nya? Harus kita beri apa? Kopi. Wah, cocok tuh kopi. Kopi cocok. Bukan kopi gunting ya. Harus kita kasih apresiasi. Sangat visioner. Kalau sering kita dengar kita ini sekarang sudah zaman Fatah katanya begitu ya. Bandingkan dengan Fatkul Makkah. Ya. Itu kalau saya dengar orang nasihat zaman Fatah, kita sudah zaman kemenangan, itu saya ketawa. Kenapa? Berarti kita nggak paham. Zaman Fatah itu seperti apa suasana. Yang disebut zaman Fatah itu kalau dalam hadis itu gini kondisinya. Dulu baginda Rasulullah SAW itu ketika ada orang mati, orang meninggal dunia, itu beliau bertanya. Ketika dilapori ada orang mati terus meninggalkan utang, beliau bertanya, cukup nggak hartanya untuk nyauri utangnya? Kalau dijawab, nggak ada Nabi. Silahkan kalian menyolati, saya nggak nyolati gitu. Sampai gitu. Tapi kemudian ada yang nanggung, saya yang nyaur utangnya Nabi nyolati. Itu dulu begitu. Tapi ketika zaman Fatkul Makkah, itu beliau mengatakan beda lagi. Kalau ada orang Islam, orang jamaah meninggalkan harta, silahkan dibagi ahli warisnya. Tapi kalau meninggalkan utang, saya yang bayar. Sabilillah. Itu baru namanya zaman Fatah, itu seperti itu. Ketika ada orang jamaah mati ninggal utang, nggak bisa nyaur, yang bayar sabilillah. Sabilillah bisa bayar. Itu baru namanya Fatkul Makkah. Itu versi saya begitu ya. Tapi kalau versinya orang organisasi ya mungkin beda. Pokoknya iso gabung wis Fatah gitu. Jadi tolak ukurnya itu gitu. Kalau zaman Nabi dulu ya, kenapa bisa sampai begitu? Karena ada pengusaha-pengusaha, orang-orang kaya yang betul-betul menopang dia. Osman dengan hartanya, ada Abdurrahman bin Auf, Abu Bakar yang sampai sedekah seluruh hartanya, Umar bin Khattab separuh hartanya. Nah, ini yang diharapkan itu seperti itu. Ya. Saya manggilnya apa ya? Adik-adik apa mas-mas ya? Kalau melihat wajah-wajahnya itu saya panggil mas, soalnya kayak lebih tua dari saya. Ya. Adik-adik ini diharapkan nanti ke depan. Allahumma amdi amin. Ya Allah kabulkanlah, Allahumma stajib. Diharapkan menjadi Osman-Osmannya zaman sekarang. Abdurrahman bin Auf-nya Cilegon, kayak gitu kan? Ya nggak Cilegon tapi seluruh mana aja nanti adik-adik berdomisili. Adik-adik berdomisili. Nah, adik-adik supaya bersyukur kenapa? Sekarang masih muda sudah ada wadahnya. Nah, dari PPG sudah membuat apa itu judulnya? Adik dibimbing. Kalau melihat zaman saya dulu itu kalau ngaji boro-boro kok dibimbing untuk jadi pengusaha. Ngaji doktrinnya malah dunia orang penting. Dunia itu nggak penting, yang penting ibadahnya lancar, ngajinya lancar, perjuangan. Maka kalau di Jogja itu banyak mahasiswa nggak lulus itu banyak. Karena doktrinnya begitu. Dulu saya termasuk salah satu mungkin korban doktrin. Nah, kuliah akhirnya saya tinggal terus nanti balik. Ya. Jadi Mbak sekarang saya itu pengen punya usaha apa gitu. Iya wis. Namanya usia segini kok baru mau mulai itu wis cara ukurannya wis telat. Tapi kan tidak ada kata terlambat. Gitu. Kalau kata Pak Subhano bahasa Inggrisnya itu saya ingat itu lucu aja kalau bahasa Inggris.
better than never. Oh iya. Nah, itu kayaknya seperti itu kan tujuannya nih Mas. Ya tujuannya ini akademi ini kan begitu kan. Tujuannya begitu. Ya. Jadi dibimbing dan kayaknya nanti kalau membutuh modal kayaknya ada yang modali kayaknya. Ada yang modali, ada Pak Joyi ini. Ada tadi disebut sama yang ngurusin podcastnya C1 tadi sama. C1. Nah, itu yang pertama, adik-adik sekalian yang saya sampaikan bahwa tujuan akhirnya itu begitu. Tujuan akhirnya itu begitu. Diharapkan adik-adik nanti jadi pengusaha-pengusaha. Kenapa harus pengusaha sih orang kaya itu? Ya, karena ya kalau bukan pengusaha itu bisa sih kaya, tapi kemudian timbul tanda tanya dari mana? Dia tuh nggak punya usaha, bukan pengusaha, pegawai negeri, tapi kok duitnya sampai MM-an. Wah. Terus kamu deal ya gitu kan gitu. Jadi pertanyaan. Mobilnya bagus, rumahnya mewah, banyak. Dari mana itu? Nah, artinya kalau bukan pengusaha itu kaya, tapi kayanya terbatas. Terukur. Iya. Terukur gajinya, terukur bonusnya, Iya. terukur. Maka yang diharapkan bukan sekedar itu, tapi bisa jadi pengusaha. Itu poin yang pertama. Kemudian poin yang kedua, hadis-hadis di bawahnya ini. Ya. Hadis di bawah ini membatasi kita untuk di dalam berusaha itu tidak mengikuti pengusaha-pengusaha yang ada di luar sana. Pengusaha-pengusaha di luar itu ya rata-rata nggak peduli lagi kan, nggak peduli lagi dengan halal haram. Jangankan yang non muslim, kadang yang muslim sudah duduk menjadi kepengurusan organisasi Islam, partai Islam sekalipun, orang mudeng halal haram dalam usaha itu banyak. Banyak. Nah, itu maka landasannya yang kedua ini adik-adik sekalian bahwa jadi pengusaha yang yang ngerti batasan halal haram. Karena resikonya pada hadis yang terakhir yang di bawah, saya ambil yang paling bawah dulu ya. Dirhamun riba ya'kuluhur rajul wa huwa ya'lam asyadu min sittatin wa talatina zaniyah. Ya. 1 dirham riba yang dimakan, bahasanya dimakan, tapi sebenarnya enggak hanya dimakan. Itu kalau dalam bahasa Indonesia itu gaya bahasa paras pro toto. Ya, gitu ya. Pas pro toto. Yang disebut hanya sebagian itu maksudnya semua. Makan, tapi ya termasuk minum, berpakaian, membeli mobil, membeli rumah, macam-macam semua. Nah, pokoknya mengambil riba 1 dirham, memanfaatkan riba 1 dirham. Maaf, 1 dirham itu berapa? Besarnya berapa 1 dirham itu? 1 dirham itu enggak banyak. Ya 1 itu. Kalau 1 dirham berapa ya? 1 itu. Enggak masalah kalau di cross itu enggak nyampe 600.000 di bawah itu pokoknya. Di bawah itu. Itu asyadu min sitatin wa salatina zaniyah, lebih berat daripada 36 kali berzina. Ya, bayangkan coba. Orang zina itu sudah Allah mengatakan innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Sudah besar itu orang zina sekali saja. Apalagi 36, tapi 1 dirham lebih berat. Nah, kalau 2 dirham, 3 dirham, 4 dirham tinggal
Kalikan saja riba itu. Lah kalau pengusaha itu kalau tidak ngerti apa halal haram riba atau tidak riba, dia kan masuk dalam riba itu enggak hanya hitungan dirham, 2 dirham, 3 dirham, pasti akan masuknya enggak? Ya. Pasti masuknya kan sudah ribuan dirham, mungkin jutaan dirham nanti. Maka sebagai dasar dulu. Jadi pengusaha tujuannya untuk memenangkan agama Allah, mencapai zaman fatah. Didasari dengan usaha-usaha yang sesuai dengan syariat, tidak melanggar kaidah batasan halal dan haram. Nah, ini urusannya biasanya sama permodalan. Orang itu kalau mau memulai usaha kan biasanya, saya mau usaha apa, nggak punya modal gitu kan. Biasanya begitu ya. Saya mau usaha apa, saya nggak punya modal ya. Saya itu sebetulnya pengen, saya punya keahlian bikin kopi tapi saya mau buka kafe itu beli mesinnya aja 45 juta. Oh yang murah-murah aja, yang 2 juta rumahan itu. Rumahan itu kalau dipakai itu harus sweet ya, satu untuk bikin kopinya, espressonya, ini untuk frotting susunya itu harus sweet ya, nggak bisa bareng. Kalau yang bareng tuh mahal 55 juta katanya. Grindernya aja 15 juta. Saya cuma pengen buka kafe. Biasanya itu begitu, orang mau mulai usaha itu, saya pengen usaha tapi saya nggak punya modal. Nah kalau di luar itu banyak sekali yang menawarkan menawarkan pinjaman modal yang lunak sekali. Lunak awalnya keras, belakangnya yang hanya keras. Itu maka jangan sampai terjerumus di sana. Pinjol itu yang kecil-kecilan. Kalau di luar kita itu banyak pengusaha-pengusaha yang melihatnya besar-besar. Ya, itu biasanya mainnya ada bank itu MM-an, kong kali kong dengan orang dalam, syarat-syaratnya nggak terpenuhi pun bisa cair, yang penting ya kerja sama ya, bisa. Itu jangan tergiur ke sana, ya. Berarti kesimpulannya mulai dengan apa yang kita punya, apa yang kita bisa. Usaha itu apa yang kita punya, apa yang kita bisa. Jangan membahas modal. Kenapa? Karena dari sejak kita lahir itu oleh Allah sudah dikasih modal untuk berusaha. Apa modalnya? Dengkul itu modal. Dengkul meloro ya gak santine ndi. Modal saya dengkul itu utama, dengkul itu. Modal dengkul. Satu contoh riwayat hadis dulu waktu di Medina saat hijrah yang kita sudah sering dengar ceritanya. Abdurrahman bin Auf itu semua hartanya, semua semacam-macamnya ketinggal semua di Mekah. Datang ke Madinah ya, cuma bawa bajunya saja. Kemudian Nabi dipersaudarakan dengan orang Ansor, namanya Sa'ad. Sa'ad itu orang Ansor yang termasuk kaya. Buktinya istrinya 2, tanahnya banyak, rumahnya juga gede. Nah, karena dipersaudarakan oleh Nabi dan Sa'ad itu betul-betul luar biasa, merasa saudara dengan Abdurrahman bin Auf. Dia tawarkan sama Abdurrahman bin Auf, Dur, itu kalau bahasa Jawa ya. Kalau orang Arab itu nggak ada panggil nama cuma di ujungnya, itu nggak ada. Namanya Abdurrahman dipanggil lengkap, ya Abdurrahman, Pak Abdurrahman, Pak. Itu pasti lengkap. Namanya Muhammad juga, ya Muhammad. Abdullah. Kalau kita kan budaya nggak gitu, namanya Abdullah panggilnya Dul. Iya, namanya Abdurrahman panggilannya ini lain lagi. Makanya saya itu meskipun ada qiraat yang sangat masyhur itu Imam Nafi', itu saya nggak terpengaruh memberi nama anak saya Nafi', itu Nafi'. Soalnya nanti kalau dipanggil temannya nggak enak. Ya enak dipanggil.
Abdurrahman, saya punya istri 2. Kamu lihat, yang menurut kamu cantik mana? Nanti saya cerai. Setelah iddahnya habis, saya biayai nikah sama kamu, Abdurrahman. Coba ya. Saya punya rumah 2, kamu pilih yang sebelah mana? Saya punya kebun, punya harta unta sekian-sekian, saya bagi 2, separuh untuk kamu. Nah, separuh untuk kamu. Itu kalau seandainya kita yang jadi Abdurrahman, Masya Allah. Balik-balik nasihat, Alhamdulillah, Allah paling pertolongan. Itu namanya mental yadus sufla, ya kan? Mental tangan di bawah. Itu ya pengusaha itu nggak boleh begitu itu. Pengusaha itu bukan yadus sufla tapi yadul ulya mentalnya. Bukan yadus sufla. Ya, bukan yadus sufla. Ya biarlah yang jatuh suflai teman-teman mubalik dari. Astagfirullah. Jangan ya. Nah itu mental nggak bagus jatuh suflai. Kata Abdurrahman, nggak usah begitu saat saya syukuri kebaikanmu. Mudah-mudahan Allah memberi berkah untuk istrimu, keluargamu, hartamu semua. Tunjukkan saja saya di mana pasar di Madinah ini. Madinah itu pasarnya sebelah mana? Namanya orang baru kan belum tahu. Nah, itu pasarnya sebelah sana, tapi nanti harinya cuma Selasa Kliwon. Pasar Kliwon gitu. Namanya. Ya, cuma hari Minggu bukanya pasar Minggu berarti. Benar. Tanpa modal Abdurrahman itu datang ke pasar itu. Tanpa modal. Awal-awalnya ya, nah, cuma jualkan barangnya orang, saya jualkan dapat untung. Nanti meningkat. Gak berapa lama itu Nabi ketemu Abdurrahman. Itu di jidatnya itu sudah ada, kalau orang India itu apa itu ya? Beras. Mungkin beras kuning-kuning sufrah itu, hiasan itu, pesta lah orang pesta, nikah. Nah, Nabi tanya, loh, Abdurrahman, itu apa itu? Kamu kayaknya kemarin datang ke Madinah, nggak punya apa-apa, loh, kan apa kamu? Ya. Jadi mulia begitu, ada hiasannya. Iya Nabi, saya habis nikah katanya. Wah, nikah, Masya Allah. Nah, terus kamu kasih mas kawin apa? Kamu punya duit kamu gitu. Ya Nabi, saya kasih emas seberat biji kurma. Oh, sudah luar biasa, baru beberapa hari ya itu. Jadi itu mental. Tanpa modal pun kalau memang itu pengusaha, itu bisa jalan ya, tanpa modal. Nah, biasanya kan itu orang mau usaha itu tadi ya, pengen buka kafe tapi nggak punya modal. Saya pengen buka usaha tapi saya nggak punya modal. Nah sekarang itu insya Allah ya, nanti ada yang bantu dikit-dikit ya, modal untuk mantul. Ya, ada yang bantu, ada yang arahkan, mungkin begitu. Nah, makanya jangan sampai gara-gara alasan modal kemudian terjerumus pada yang pinjol-pinjol itu. Hadis nomor 2 yang paling panjang. Ini resikonya kalau kita nggak peduli halal haram. Inal halal bayin wa inal haram bayin. Halal haram itu jelas. Wa bainahuma umurun mustabihat. Di antara halal haram itu memang ada perkara-perkara yang mustabihat, yang sulit untuk dipahami. Sulit dipahami ini halal apa haram. Ya sulit dipahami karena memang belum jelas. Tapi bagi ahlinya itu akan kelihatan jelas. La ya'lamuhuna katsirun minanas. Jadi ahlinya tahu, tapi kalau ahlinya apakah itu halal haram. Jadi tidak ada mutasyabihat hakiki, itu enggak ada. Mutasyabihat hakiki itu enggak ada. Pasti ada kejelasannya. Faman ittaqa syubhat faqad istabra lidinihi wa irdi. Kalau orang itu hati-hati yang syubhat, berarti dia akan lebih membersihkan pada agamanya, aman istilahnya. Waman waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Nah, siapa yang dengan yang syubhat yang belum jelas itu dia berani, ini syubhat ya, mumpung syubhat belum jelas lah saya kerjakan gitu. Nah, itu berarti dia pasti suatu saat akan jatuh ke dalam yang haram. Ya, karoi yar'a haulal hima.
Seperti kalau orang menggembala ternak, terus ada batas larangan tuh nggak boleh menggembala di situ. Kok dia berani menggembala di dekat-dekat situ ya? Saat dia lengah pasti ternaknya masuk ke situ. Jadi kalau kita dekat-dekat dengan yang haram, yang subhat-subhat itu kita kerjakan, suatu saat sengaja atau tidak sengaja pasti kita akan jatuh kepada yang haram. Itu yang dihindari. Ala ina